Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat, pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Kita boleh bersyukur kita punya Allah seperti Dia, Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah di atas segala Allah. Dialah Tuhan kita, Dialah Raja kita, Dialah Allah kita. Mari kita naikkan pujian ini, kita menyembah Dia, kita mengagungkan, kita meninggikan nama-Nya.
Kami sembah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Allah kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh sungguh datang di hadapan Tuhan bersama-sama. Kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Kami menyembah Tuhan, Engkaulah yang layak ditinggikan, Engkaulah yang layak disembah, tidak ada yang lain. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama untuk menaikkan puji-pujian. Tanpa anugerah kasih dan Tuhan, keselamatan Tuhan Engkau berikan kepada kami tidak ada satu orang pun yang layak datang kepada-Mu. Tapi oleh karena kasih, oleh karena anugerah-Mu, kami boleh memiliki keberanian datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami untuk pagi hari ini. Dan juga kami mau berdoa untuk setiap kami dimanapun kami berada. Biarkan kami boleh sungguh tetap senantiasa mau diperlengkapi oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh sungguh dengar-dengaran dengan Engkau, karena itulah yang senantiasa sumber hidup kami. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami memohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi nanti saya akan fokus hanya ayat yang ke-19 saja ya. Tapi supaya kita ngerti secara utuh. Mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara, pagi hari ini di tengah-tengah suasana saudara-saudara atau sebagian kita yang merayakan tahun baru, ya Chinese New Year atau Imlek dan sebagainya istilahnya, saya sengaja memilih untuk bagaimana kita bisa memperkenalkan Kristus dalam budaya kita. Bagaimana saudara-saudara bisa memperkenalkan Kristus dalam budaya kita? Ayat yang ke-19 tadi dari 1 Korintus 9 mengatakan, sebab meskipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, sangat kental tentunya dipengaruhi oleh konteks, ya, budaya di mana firman ini disampaikan. Saudara, dalam setiap budaya pasti terdapat nilai, terdapat tradisi dan praktek yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, lalu pertanyaan kita, bagaimana sikap kita, orang-orang yang sudah percaya Kristus, terhadap budaya yang kita pelihara? Saudara dan saya dipanggil untuk membawa Yesus. Saya dan saudara dipanggil untuk memperkenalkan Kristus ke dalam budaya kita, tanpa menghilangkan identitas budaya yang baik. Tetapi bagaimana justru menggunakan budaya tersebut sebagai alat yang memperkenalkan kasih, kebenaran, dan keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana budaya ini justru menjadi sarana kita bisa memperkenalkan Kristus kepada saudara-saudara kita dalam budaya itu. Saudara, dari ayat 19 ini kita mau coba lihat dua hal yang sangat sederhana, yang sangat penting. Yang pertama, saudara, bagaimana kita menjadi, dikatakan di sana tadi, ayat 19, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Menjadikan diri kita hamba. Saudara, saya sebenarnya yang pertama ini mengajak bagaimana kita di dalam kehidupan kita sendiri, bagaimana menghidupi Injil itu, kabar good news itu, kabar baik itu, berita Injil itu di tengah budaya kita, apapun budaya kita. Setiap kita punya budaya masing-masing kan. Tapi bagaimana kita menghidupi Kristus
Injil Kristus itu dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus tidak meminta kita meninggalkan budaya kita. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh orang Yahudi meninggalkan budayanya. Tuhan Yesus juga nggak pernah meminta siapa meninggalkan budayanya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita meninggalkan budaya kita. Yang Dia minta, bagaimana saya dan saudara menjadi terang dan garam di dalam budaya itu. Bagaimana kita bisa justru menjadi terang dan garam dalam budaya yang kita miliki. Saudara, ada dalam budaya manapun, itu pasti ada nilai-nilai yang positif. Bagaimana kita boleh mendengar lebih banyak hal yang positif daripada hal yang negatif? Bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang positif daripada hal yang negatif? Itulah yang kita coba pegang. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong dalam budaya kita, seperti berkunjung, biasanya ada orang saja seperti mengucapkan selamat, seperti makan bersama, ada banyak nilai-nilai dari budaya kita. Ya, bertepatan hari ini Chinese New Year kan? Banyak, ya. Dan nilai-nilai itu kita bisa dapat, kita bisa menggunakannya sebagai jembatan untuk memperkenalkan Kristus, memperkenalkan kasih Kristus kepada mereka. Kasih Kristus itu melampaui tradisi. Saudara, ketika kita berbicara tentang budaya, kita dipanggil untuk menjadi terang di sana. Saudara, memang sempat ada pergumulan ya, atau perdebatan-perdebatan tentang budaya. Ya, dan sampai mungkin sekarang pun masih ada yang memperdebatkan tentang budaya. Saudara, budaya itu semua orang miliki. Dan apa yang ada dalam Alkitab juga banyak memuat tentang budaya. Saudara, kalau kita lihat dalam renungan ini, bagaimana Tuhan justru ingin kita menjadi terang. Ada seorang teolog yang menulis buku Christ and Culture. Bagaimana dia melihat hubungan antara Kristus dan budaya. Antara Kristus dan budaya. Dia membuat 5 tesis dalam bukunya itu. Yang pertama itu, Kristus menentang atau bertentangan dengan budaya. Ya, Christ against culture. Yang kedua itu, bagaimana memahami Kristus dari budaya, Christ of culture. Jadi Kristus itu datang dari budaya. Dan yang ketiga, tesisnya, bagaimana Kristus itu di atas budaya, Christ above culture. Saudara, berarti Kristus lebih tinggi sehingga budaya semua itu tidak apa istilahnya harus dihindari dan sebagainya. Ya, lebih rendah, bukan ini lebih rendah. Dan yang keempat, ada tesisnya Christ and Culture in Paradox. Bagaimana Kristus dan budaya dan sebuah paradoks. Tapi dia memberikan tesis yang kelima. Christ the transformer of culture. Jadi Kristus yang mengubah budaya. Dan itu merupakan satu konklusinya. Bagaimana saya dan saudara menyikapi budaya? Bagaimana iman kita mengubah budaya itu, mentransformasi, mungkin bukan mengubah itu menghilang, mentransformasikan, membuatnya jadi lebih baik, membuatnya jadi lebih benar, membuatnya jadi lebih bernilai. Saudara, maka dari ayat yang kita bicarakan tadi, kita memahami yang pertama, bagaimana kita menghidupi Injil di dalam atau di tengah-tengah budaya kita. Dan yang kedua,
Bagaimana saya dan saudara memperkenalkan Yesus melalui sikap dan perbuatan. Bagaimana saya dan saudara di tengah-tengah hari ini yang akan mungkin menjalankan budaya tradisi apa, saudara, sikap Anda, kata-kata Anda itu sangat penting. Apakah Anda memperkenalkan Kristus hari ini atau bukan? Saudara, ketika kita memperkenalkan Yesus, kita bukan hanya berkata, atau bahkan kita tidak berkata, oh Yesus ini sini, ini bukan. Tetapi melalui tindakan nyata kita. Kasih, apalagi. Kerendahan hati, apalagi. Tidak menuntut hak, apalagi. Mengampuni, apalagi. Mengorbankan atau pengorbanan. Apa yang saudara sedang lakukan hari ini, itu merupakan bukti apakah saudara memperkenalkan Yesus kepada keluarga atau di tengah-tengah budaya saudara atau tidak. Saudara, Tuhan ingin saya dan saudara betul-betul menjadi teladan. Seperti yang dikatakan sebelum tadi, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Abdi katakan, aku menjadikan diriku hamba. Jelas tujuannya, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudara dan saudara, melalui sikap tutur sapa kita, perilaku kita, itu mencerminkan siapa yang saya dan saudara percayai. Siapa yang saya dan saudara sedang sembah. Saudara, maka ketika dalam perayaan atau dalam perayaan tahun baru hari ini, melalui sikap-sikap saudara, sudah memperlihatkan betapa Kristus ada dalam diri saudara. Dan orang akan penasaran ingin mengenal Kristus. Saudara, kita belajar di sini dari ayat yang ke-19 ini sampai nanti ayat 22 juga. Ayat 22 dikatakan juga, bagi orang yang lemah aku menjadi seperti aku, bagi orang yang kuat dan sebagainya. Itu memperlihatkan bagaimana kita harus memberikan teladan kepada semua orang. Saudara, mari kita bersama-sama untuk menghormati atau untuk tetap menjaga tradisi kita, menghormati tradisi orang lain, tanpa tentunya kompromi terhadap kebenaran Injil. Tapi bagaimana Kristus tadi yang mentransformasikan budaya atau tradisi itu yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang kita boleh sampaikan di hadapan kita. Bagaimana kita selama ini menggunakan budaya kita untuk menyampaikan atau memperkenalkan Kristus? Apakah ada aspek budaya yang perlu kita tinggalkan atau ubah agar hidup kita lebih memuliakan Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah budaya yang Engkau tanamkan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah budaya kami, memuliakan-Mu dalam setiap tradisi yang baik, dan dengan hikmat meninggalkan yang tidak berkenan kepadamu. Berikan kami keberanian untuk memperkenalkan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga
banyak orang dapat mengenal terang dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Tuhan, Engkau rindu untuk kami boleh memperkenalkan Engkau di tengah-tengah budaya yang kami miliki, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, mampukan kami untuk kami terus memeliharakan hidup kami dengan baik. Kami boleh tetap senantiasa menghidupi Injil di tengah-tengah budaya kami. Kami rindu kami boleh sungguh-sungguh juga menjadi saksi-Mu, memperkenalkan Kristus melalui setiap tindakan perilaku kami. Tuhan, kami boleh sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang sungguh sangat mengingatkan kami, untuk kami boleh bukan saja mengingat tradisi, tetapi kami mengingat orang-orang lain, keluarga, saudara dimanapun dalam momen yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, dan pakailah kami untuk kami terus menghidupi atau menerapkan atau hidup di dalam Injil, di dalam budaya kami. Dan kami juga boleh memperkenalkan Tuhan Yesus melalui sikap dan perbuatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga mau berdoa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami semuanya, kami boleh bisa sungguh-sungguh mempraktekkan untuk kami bisa memperkenalkan Kristus kepada anggota keluarga kami dalam budaya yang dekat, ikatan budaya kami Tuhan. Tuhan pimpinlah kami, berikan kepada kami kesehatan, dan biarlah Tuhan Kau sungguh memampukan kami semuanya untuk kami sungguh-sungguh Tuhan bisa boleh memperkenalkan Engkau di tengah-tengah budaya atau tradisi kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami rindu supaya kami juga boleh menggunakan buat setiap momen ini untuk kami boleh mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah itu menjadi satu gaya hidup kami Tuhan, untuk kami terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang hari ini merayakan tahun baru. Tuhan Kau juga yang menolong, memberkati. Pimpinlah setiap mereka yang sudah percaya agar mereka juga memiliki Tuhan beban untuk boleh menjangkau setiap keluarga yang belum percaya. Berkati juga Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh direncanakan, supaya itu juga boleh Tuhan juga yang menyertainya, menyelesaikannya Tuhan. Sehingga Tuhan keberadaan kami Tuhan, baik secara pribadi maupun secara lembaga, kami selalu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami selalu bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami.
Tuhan pakai kami untuk kami terus senantiasa bisa memberitakan, memperkenalkan Kristus dalam kehidupan kita, dalam budaya kita. Tuhan terima kasih. Pagi ini juga mau serahkan Tuhan di hadapan-Mu buat setiap saudara-saudara kami yang mungkin mereka sedang berkumpul keluarga. Tuhan pakailah supaya momen berkumpul dengan keluarga ini menjadi momen yang indah, yang Tuhan tetap dinyatakan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan berkatilah untuk setiap saudara kami yang sedang sakit atau sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan Kau juga memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang harus pisah atau tinggal di luar negeri atau luar kota oleh karena studi ataupun usaha atau bekerja. Tuhan pimpinlah, lindungilah mereka supaya mereka juga senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami turut berdoa untuk setiap kehidupan kami. Tuhan pimpin kami supaya di tahun-tahun yang mendatang kami punya harapan untuk kami jauh lebih baik dari tahun ini. Tuhan terima kasih. Kiranya Tuhan terus senantiasa melihara kehidupan keluarga ini. Berkati buat setiap kehidupan keluarga-keluarga, buat setiap kehidupan setiap orang. Oh Tuhan berkatilah supaya kehidupannya pun boleh juga menyaksikan, memuliakan Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Tuhan terima kasih. Berkati juga untuk setiap kami ada dalam komunitas-komunitas supaya kami bisa bertumbuh secara iman. Jauhkan kami juga dari perangkat-perangkat budaya yang kadang menjerumuskan kami dan menyesatkan kami. Biarlah kami juga boleh sungguh lebih Tuhan bijaksana dalam mengelola, dalam mengikuti kehendak Tuhan di tengah-tengah zaman saat ini Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu kehidupan kami hari ini dan semua aktivitas-aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh kami memohon kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Bagi saudara-saudara yang merayakan Chinese New Year, selamat tahun baru, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah momen yang indah ini, mari perkenalkan Kristus di tengah-tengah atau dalam budaya kita kepada keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan mau dipermuliakan dalam kehidupan kita. Shalom. Immanuel.